Hidup manusia di tangan Yesus. Apakah kebenaran ini hanya dipercaya orang Kristen atau juga yang non-Kristen? Kita akan percaya Nabi Isa itu akan menjadi hakim di akhirat Artinya nanti. apa? Artinya seseorang sebelum masuk surga harus diadili dulu. Yang hakimnya adalah Nabi Isa Sorga itu atau Yesus Yesus. Kristus. Ya, pemegang kunci surga itu Yesus Kristus, tidak ada Kristen lain. Kita akan kupas secara tuntas. Kita baca dulu Yohanes 14 ayat 6. Akulah, Jalan, kebenaran, dan hidup. tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Kalau tidak melalui aku. Saya akan bahas menjadi dua bagian. Bagian pertama, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bagian kedua, Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. nah itu, lanjut. Yang pertama, akulah jalan. Apa maksudnya? Nah, sekarang saya tanya, jalan dibangun untuk apa? Ya dilewati, dilalui. Ya sama, kalau Yesus itu jalan ya kita melalui Yesus. Yesus adalah jalan keselamatan. Kalau Nabi menunjukkan jalan keselamatan, kalau Yesus ya jalan keselamatan itu sendiri melalui ketaatannya dan pengorbanannya. Coba baca Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Ya, karena ketidaktaatan Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan Yesus Kristus, semua orang menjadi orang benar. Kita menjadi orang benar bukan karena perbuatan kita sendiri, tapi karena ketaatan Yesus Kristus melalui iman kita kepada Kristus. Titik. Nggak pakai koma. Coba baca Efesus 2 ayat 8 sampai 9a. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kasih karunia itu arahnya dari atas ke bawah. Iman arahnya dari Bawah ke atas. beriman itu tanggung jawab manusia. Kita tidak bisa bermegah dengan mengatakan saya sudah taat, saya sudah melakukan perintahnya dengan sempurna dan lain-lain. Tidak, semua karena kasih karunia. Yang kedua, kebenaran. Kebenaran bukan kebetulan loh ya. Dia bukan hanya benar, namun kebenaran itu sendiri. Dia adalah Tuhan yang benar dan hidup yang kekal. Sebagai seorang nabi, dia mengajarkan jalan Tuhan dalam kebenaran. Sebagai seorang imam, dia adalah seorang yang setia dan juga seorang yang penuh belas kasihan. Benar dan setia kepada dia yang mengangkatnya. Dan sebagai seorang raja, dia adil dan benar. Baca Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yes, hukum Taurat diberikan. Kebenaran tidak menggunakan kata diberikan, namun kata datang. Ya, Yesus Kristus itulah kebenaran. Yang ketiga, ia adalah hidup. Baca Kolose 1 ayat 16a. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Jadi tanpa dia tidak ada kehidupan. Ya, sebab dia adalah hidup itu sendiri. Ya, jadi orang Kristen mempercayai Yesus itu jalan, kebenaran, dan hidup. Itu jelas. Itu dibuktikan dengan iman kepada Kristus Yesus. Orang non-Kristen tidak mempercayai seperti itu. Bagi mereka, Yesus Kristus sama seperti manusia lainnya. Dan paling tinggi diposisikan sebagai nabi. Kita lanjut ke bagian 2.
Bagian kedua tadi apa ya? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, coba baca Yohanes 10 ayat 9a. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Coba baca lagi Wahyu 3 ayat 8a. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Nah, bagi orang Kristen, Yesus Kristus itu pintu menuju Bapa. Bagi orang non-Kristen, khususnya agama Samawi, juga mempercayai Nabi Isa itu akan menjadi hakim di akhirat nanti. Artinya apa? Artinya, seseorang sebelum masuk surga harus diadili dulu. Yang hakimnya adalah Nabi Isa atau Yesus. Jadi jelas, semua orang yang mau masuk surga harus melalui Yesus Kristus, baik yang Kristen maupun non-Kristen. Jadi apakah bisa disebut pemegang kunci sorga itu Yesus Kristus? Ya, pemegang kunci surga itu Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Tuhan Yesus memberkati.